Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Majelis Ilmu Al-Mukhlisin rahimakumullah berserta kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang hukuman bagi penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beberapa waktu yang lalu itu ada kasus penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis Macron yang sempat heboh. Bagaimanakah sebenarnya tindakan kita selaku umat Islam? Apakah kita maafkan karena Rasulullah pemaaf, atau kita harus memberikan efek jera, memberikan hukuman atau sanksi apa yang bisa kita lakukan. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai hal ini yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya penghinaan ini sudah terjadi sejak dahulu, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah pernah terjadi. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita? Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tindakan kekafiran yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, baik dilakukan serius maupun dengan bercanda, walaupun sekedar bercanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran Surah At-Taubah ayat 65. Jadi di sini bahkan bergurau saja tidak boleh, apalagi sungguh-sungguh. Nah, saat orang-orang munafik yang menghina Nabi SAW itu menyanggah bahwa mereka melakukan itu hanya sekedar bercanda, sekedar hobi, bikin kartun gitu Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 66, masih surah At-Taubah. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidaklah perlu kalian mencari-cari alasan, karena kalian telah kafir setelah beriman. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan makna ayat ini dalam kitab tafsirnya Al-Karim Ar-Rahman halaman 342. Beliau menyatakan, menghina Allah, ayat-ayat dan Rasulnya adalah penyebab kekafiran. Pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad.
Karena agama ini dibangun di atas prinsip mengagungkan Allah serta mengagungkan agama dan Rasul-Nya. Nah, menghina salah satu di antaranya ini bertentangan dengan prinsip pokok itu. Nah, apa hukuman bagi penghina Nabi? Para ulama sepakat atau ijma' bahwa orang yang menghina Nabi SAW itu layak mendapat hukuman mati. Ya, mari kita simak keterangan Syekhul Islam Al-Harrani dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Abu Bakar Al-Farisi itu salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa kaum muslimin sepakat hukuman bagi orang yang menghina Nabi SAW adalah dibunuh. Ya. Kalau ini dilakukan oleh orang Islam atau termasuk bukan Islam, nanti kita lihat bahasanya. Nah, bagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin? Ya. Sebagaimana hukuman bagi orang yang menghina mukmin yang lain itu berupa cambuk. Jadi kalau hinaan kepada orang mukmin itu dicambuk saja. Tapi kalau hinaan kepada Nabi SAW itu harus dibunuh. Ya. Selanjutnya Syekhul Islam Al-Harrani menukil keterangan ulama lainnya. Al-Khitabi mengatakan, saya tidak mengetahui adanya beda pendapat di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh penghina Nabi SAW. Sementara Muhammad bin Syahnun juga mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang mencela dan menghina Nabi SAW statusnya adalah kafir. Dan dia layak untuk mendapatkan ancaman berupa azab Allah. Hukumannya menurut para ulama adalah dibunuh. Siapa yang masih meragukan kekafirannya dan siksaannya bagi penghina Nabi SAW, berarti dia juga kufur. Ini nih. Jadi siapa yang meragukan atau mungkin membela orang yang menghina Nabi, jangan dibunuh, jangan di ini ya sanksinya. Itu dia juga kufur ya. Ini dalam kitab Sarim Al-Maslul halaman 9 ya, dikutip dari artikel hukuman mati untuk penghina Nabi SAW. Nah, bagaimana jika dia sudah bertobat? Ini ya, bagaimana? Jika pelakunya bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Karena Allah mengampuni semua dosa orang-orang yang tulus bertobat, memohon ampun kepadanya dengan taubat yang sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Dalam surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53. Ya, artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, kecuali syirik ya. Selama dia masih syirik. Tapi kalau dia berhenti dari syirik, dia juga diampuni dosanya. Nah, sungguh dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, namun demikian, masalah menghina Nabi SAW selain menyangkut pribadi beliau SAW, itu juga menyangkut penghinaan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini berarti juga menghina Allah, Tuhan alam semesta yang telah mengutusnya. Ya. Nah, di sini kita lihat ada dua hak yang telah diinjak
ketika menghina Nabi SAW. Pertama, hak Allah. Hak Allah. Ini dapat termaafkan dengan taubat yang jujur. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat, ya, selain dosa syirik. Kemudian kedua adalah hak Rasulullah SAW. Nah, ini yang menjadi pembahasan alot para ulama. Apakah juga bisa selesai dengan bertobat atau hukuman mati harus tetap dijalankan? Nah, ini yang jadi perbedaan. Nah, pertama kita lihat, jika seseorang melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW saat dia masih kafir, kemudian masuk Islam, maka dia tidak mendapatkan hukuman mati, jadi terbebas. Ya, kalau dia sudah jadi Muslim, tobat dengan Muslimnya juga. Nah, karena Islam meleburkan seluruh dosa yang dia lakukan, ya, saat masih kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tadi, ya, Allah jangan berhenti dari rahmat Allah, ya. Nah, yang kedua, seorang menghina Nabi SAW saat dia berstatus Muslim. Nah, bagaimana ini? Disinilah para ulama juga berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Nah, yang pertama, hukuman mati gugur dengan taubatnya. Yang kedua, taubat tidak dapat diterima dan hukuman mati harus tetap diberlakukan. Ini agak ekstrim ini. Ya, tadi yang kedua, pertama ekstrim juga, langsung gugur semua. Nah, ya, ini ada pendapat ketiga. Taubatnya diterima dan hukuman mati harus tetap dijalankan sebagai hukuman di dunia ini. Terbebas dosanya sampai ya di akhirat ini. Nah, pendapat ketiga inilah insya Allah yang paling kuat, ya, sebagaimana dipilih oleh Syekhul Islam Al-Harrani rahimahullah dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan dalam masalah ini ada 3 pendapat ulama, namun pendapat yang paling kuat adalah taubatnya diterima, namun tetap berlaku hukuman mati itu. Nah, sebagai wujud taubatnya mungkin, ya. Nah, ini dalam kitab Liqa al-Bab al-Maftuh, ya. Nah, hal ini kenapa? Dikarenakan satu, taubat hanya dapat menggugurkan dosa pelaku dengan Allah. Nah, taubat, ya, dengan Allah. Allah menjanjikan akan memaafkan kesalahan hambanya yang bertaubat dengan jujur, yaitu bersungguh-sungguh dan benar-benar bertobat. Bukan karena takut dihukum bukan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53, ya. Yang kedua, adapun dosanya kepada Nabi, ini yang kita tidak tahu apakah Nabi akan menuntutnya di akhirat atau memaafkannya di hari kiamat nanti. Nah, ini. Nah, mengingat tidak adanya dalil tegas yang menerangkan pemberian maaf dari Nabi SAW untuk orang-orang yang menghinanya, selain kisah ada seorang pengemis Yahudi, ya, yang buta yang selalu menghina Nabi SAW, tapi beliau tetap menyuapinya, gitu, ya, dengan kurma yang dilumatkan itu, ya. Nah, yang ada malah, ini kita lihat dalil tentang kewajiban umatnya untuk membela Nabi SAW sebagai wujud keimanan dan adanya dalil yang tegas menunjukkan hukuman mati bagi penghina Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang Yahudi yang menghina Nabi SAW, wanita Yahudi ini. Seorang wanita Yahudi, ya, yang menghina Nabi SAW.
dan mencela beliau. Kemudian orang ini dicekik oleh seorang sahabat sampai mati. Ya. Nah, sampai pada Nabi, namun Nabi SAW menggugurkan hukuman apapun darinya yang mencekik itu. Karena dia mencekik langsung marah, emosi. Ya. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dan dinilai jayyid oleh Syekhul Islam. Ya. Nah, hadis di atas semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Dikatakan dulu ada sahabat buta yang memiliki seorang budak wanita yang suka menghina dan mencela Nabi SAW. Sahabat buta ini pun melarangnya itu dari perbuatan itu. Namun dia terus ya menghina Nabi. Ya. Sang sahabat kembali melarangnya dengan keras, ya, lebih keras lagi. Tapi dia masih juga tidak mau berhenti. Nah, di suatu malam budak wanita ini kembali mencela dan menghina Nabi SAW. Akhirnya sang sahabat buta ini itu mengambil pisau, kemudian ditusukkan ke perut budak wanita itu. Kemudian dia tindih sampai mati. Nah, pagi harinya berita ini sampai kepada Nabi SAW. Ya, lalu beliau kumpulkan para sahabat dan bertanya, saya jadikan Allah sebagai saksi, jika benar ada orang yang melakukan pembelaan kepadaku, tolong dia berdiri. Ya, Nabi bertanya itu. Kemudian berdirilah lelaki buta ini. Dan dia menceritakan kejadian yang sebenarnya yang semalam terjadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, saksikanlah bahwa darah wanita itu tidak bisa dituntut. Tidak bisa dituntut. Hadis riwayat Abu Daud, Daruqutni dan disahihkan Al-Albani. Nah, karenanya hukuman mati tetap berlaku dalam rangka untuk menyelesaikan dosanya kepada Nabi SAW. Ketentuan ini hanya khusus untuk Nabi SAW yang dihina. Jika yang dihina selain Nabi SAW, para sahabat tidak memberlakukan hukuman dibunuh. Ya. Abu Barzah al-Aslami menceritakan ada dua orang yang menghina sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu saya bertanya, boleh saya membunuhnya? Dia bertanya kepada Abu Bakar. Beliau pun memarahiku dan mengatakan pembelaan ini tidak boleh untuk seorang pun selain Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, ya, disahihkan oleh Syuaib al-Arnaud. Nah, yang ketiga, hukuman seperti ini diharapkan dapat memberikan efek jerah bagi yang lain juga, ya. Bagi yang lain, ya, agar tidak menyepelekan kehormatan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Nah, menghina beliau sama saja menghina ajaran suci yang dibawanya. Ya, kita selaku umat yang beriman wajib membela kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan Nabi yang diutusnya. Ya. Nah, siapa yang berhak menegakkan hukuman itu? Ini yang perlu kita lihat. Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk menyerahkan persoalan hukum seperti ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini pemerintah. Ya. Main hakim sendiri akan menimbulkan kegaduhan, ya, kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Tapi masalahnya ini pemerintahnya kafir. Presidennya lagi. Ya, bagaimana? Tinggal bagaimana kita berikan efek jerah. Ya mungkin dengan boikot produknya, ya itu supaya ada efek jerah supaya ini. Karena mereka kan berpandangan ekonomi. Ya supaya ada. Nah kita lihat Imam Al-Kasani rahimahullah menerangkan syarat-syarat bisa dilakukan hukuman mati. Adapun yang menjalankan hukuman had, ya, cambuk, ya, cambuk saja itu hendaknya adalah pemimpin atau pemerintah atau yang mewakilinya, ya.
apalagi masalah hukuman bunuh ini. Nah, saat terjadi peristiwa penghinaan kepada Nabi SAW oleh seorang kartunis kafir, waktu itu pada tahun 2015, ya, ada seorang penanya menyampaikan kepada Dr. Saleh Al-Fauzan. Beliau ini anggota ulama senior dan Majelis Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Apakah boleh membunuh kartunis kafir yang dikenal telah membuat kartun berisi hinaan kepada Nabi SAW? Nah, jawaban beliau, ini bukan langkah yang tepat jika bukan dilaksanakan oleh otoritas pemerintah. Melakukan pembantaian hanya akan menambah keburukan dan kemarahan mereka kepada kaum muslimin. Ya. Sikap yang bijak adalah membantah penyimpangan mereka dan menjelaskan perbuatan mereka yang sangat memalukan tersebut. Ya. Sambil boleh juga kita doakan semoga dia dapat petunjuk, sadar ya, dapat petunjuk. Itu boleh, tapi harus ada efek jerah, tetap harus ada. Nah, sikap yang bijak juga adalah itu tadi ya, jadi itu adapun membela Nabi dengan tangan dan senjata ini wewenangnya pemerintah ya, kaum muslimin yang hanya ya, melalui jihad di jalan Allah ya. Nah, jadi saya kira ini sekilas mengenai hukuman bagi penghina Nabi SAW ya. Semoga kita bisa menerapkan dalam hal ini sebagai umatnya yang beriman kepada Allah, kitab Al-Quran dan Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.